Selamat sore untuk para peserta PSU Wish Learning Academy. Apa kabarnya nih teman-teman? Sore-sore ya. Baik ya, semangat terus ya. Semoga sehat selalu dan jangan lupa selalu menjalankan protokol kesehatan. Perkenalkan, nama saya Tanti. Kita hari ini akan selamat datang kembali untuk teman-teman yang udah hadir kemarin di acara kemarin, dan teman-teman minta tolong untuk jangan lupa menyalakan kamera, memasang virtual background, dan ikuti terus rangkaian acara pada hari ini untuk mendapatkan info-info mengenai pengembangan diri yang dapat membuat kita menjadi pribadi yang luar biasa dan unggul. Oke, hari ini program pembelajaran kita masih dalam topik yang sama, yaitu tentang personal effectiveness. Dan hari ini materi yang akan kita bahas mengenai building motivation and commitment. Baik, sebelum kita lanjut, mungkin di sini teman-teman yang baru join, jadi izinkan saya untuk menjelaskan sedikit mengenai apa itu PSU Wish Learning Academy. Jadi, PSU Wish Learning Academy adalah inisiasi gerakan bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu dalam segi pengembangan diri melalui berbagai kegiatan training yang berbiaya sesuai kemampuan para pesertanya. Dana yang terkumpul dari para peserta akan didonasikan pada kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pendidikan. PSU Wish ini terselenggara dalam rangka anniversary Talent HRM di bulan Juli dengan tema Berbagi untuk Negeri. Acara ini disupport oleh Jamiko Consulting, Kutak-Atik, dan Bantu. Kami ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berdonasi, dan kepada teman-teman PSU Wish yang berkenan untuk melakukan donasi, silakan dapat klik link yang telah kami tempatkan pada chat box. Dan juga di chatbox ada link yang teman-teman bisa klik untuk registrasi ulang dan verifikasi sertifikat yang nantinya teman-teman akan dapatkan setelah mengikuti pelatihan. Jadi jangan lupa registrasi ulang ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi dari fasilitator, saya akan perkenalkan fasilitator kita terlebih dahulu. Hari ini fasilitator kita adalah Bapak Arnold Pa. Beliau adalah putra daerah Nusa Tenggara Timur dan sudah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam dunia pelatihan dan pengembangan SDM. Pak Arnold memiliki pengalaman dalam dunia learning and development dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan asuransi antara lain PT Zurich Topaz Life, AIA Financial, dan Allianz Life. Dan saat ini beliau mendirikan Soft Skill Learning Center di Kupang. Mari kita sambut saja Pak Arnold. Halo, Pak. Halo, Pak. Apa kabar? Ya, Pak. Baik, Pak. Gimana Pak weekend kemarin? Aman? Aman. Seru ya, Pak? Kita pokoknya happy-happy aja biar imunnya bagus ya, Pak. Siap. Oke, Pak Arnold. Udah siap untuk memberikan materi hari ini? Siap, Mbak Tati. Iya, baik. Baik, Bapak. Tanpa berlama-lama lagi, waktu dan layar saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore teman-teman. Izinkan saya menyapa ada Pak Ruby. Selamat sore Pak Ruby. Ada Novi, ada Wiratmi, kemudian Alif, Areta, Pratama, Novianti, Remi, Sherly, ada Nike, Faisal, Fatia, semoga saya sebutkan namanya benar ya, dan teman-teman yang lain, selamat sore. Hari ini kita nggak terlalu banyak, jadi semoga kita bisa lebih banyak diskusi, dan bagi teman-teman mewakili masyarakat NTT, khususnya Kota Kupang, saya mengucapkan terima kasih buat niat baik teman-teman, buat ketulusan teman-teman yang sudah mau berbagi buat kami masyarakat di sini, terutama buat dunia pendidikan, dan semoga bantuan teman-teman itu memberikan arti tersendiri, untuk membantu teman-teman yang bersekolah di NTT, khususnya di Kota Kupang, untuk meringankan beban mereka akibat dari badai Seroja kemarin. Nah, baik teman-teman.
Kak Tanti, saya izin share screen dulu ya. Baik, hari ini kita masih dalam topik besar yang sama, yaitu personal effectiveness, dan kali ini kita fokus kepada diri kita sendiri, bagaimana kita membangun motivasi dan komitmen diri agar kita bisa lebih efektif dalam kehidupan kita mulai hari ini dan ke depannya. Nah, tema ini sebenarnya tema umum, teman-teman, yang barangkali di antara teman-teman sudah pernah mengikuti pelatihan, atau bahkan juga mungkin teman-teman punya pengalaman pribadi bagaimana memotivasi diri Anda, memotivasi diri teman-teman, dan juga membangun komitmen agar aktivitas teman-teman, apa yang teman-teman lakukan ke depannya bisa lebih bermanfaat bagi kehidupan teman-teman semua. Ini tema yang cukup berat, tapi mari kita bikin simple. Kalau teman-teman yang pernah ikut pelatihan mengenai ini atau mencari informasi-informasi bagaimana membangun motivasi dan komitmen diri, itu banyak sekali informasi yang kita bisa temukan di dunia maya. Dan hari ini kita coba berbagi dari pola pikir atau framework berpikir yang mungkin bukan berbeda, tapi kita coba ramu untuk memperkecil atau lebih terstruktur supaya kita bisa mendapat key principle-nya atau kunci-kunci sederhana bagaimana kita membangun motivasi dan komitmen diri. Ya, selamat datang Novi dari SMKN 27 ya. Teman-teman, siapa yang tahu ke depannya apa yang kita dapatkan, ya? Siapa yang tahu masa depan kita seperti apa? Baru 15 menit lalu saya baca di grup WA saya, ada teman satu departemen dulu di kantor, beliau harus meninggalkan kami semua dikarenakan oleh virus COVID-19. Dan ini mengagetkan karena 1 bulan lalu, beberapa minggu lalu, beliau masih aktif chat di grup WA, dan tiba-tiba baru 15 menit lalu kami mendengar kabar bahwa beliau sudah meninggalkan kita semua. Nah, kita nggak tahu, teman-teman, besok apa yang terjadi, lusa apa yang terjadi, minggu depan apa yang terjadi. Yang kita tahu hari ini kita masih sehat-sehat, dan Tuhan masih memberikan kesempatan buat kita untuk memanfaatkan kehidupan yang Tuhan berikan supaya kita bisa lebih berarti dalam kehidupan kita. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ya teman-teman. Bisa saja banyak kebaikan yang akan mengisi kehidupan kita mulai hari ini sampai ke depannya, atau juga bisa jadi malah hal-hal buruk yang akan terjadi. Kita nggak akan tahu. Yang kita tahu adalah bagaimana kita mengontrol diri kita, bagaimana mempersiapkan diri kita untuk menghadapi masa depan kita. Nah, masa depan cuma 2, baik atau buruk, ya, sukses atau gagal, winner atau loser, ya, baik atau jelek, dan seterusnya. Nah, kabar baiknya teman-teman, kita masih punya pilihan saat ini. Ya, tinggal kita memilih. Kita lakukan sesuatu yang ujung-ujungnya menjadi baik, atau kita memilih untuk melakukan sesuatu yang ujung-ujungnya menjadi buruk dalam kehidupan kita. Semuanya itu bergantung pada kita. Tapi bagaimana kita bisa mencapai sesuatu yang baik dalam hidup kita supaya hidup kita bermakna buat diri kita dan orang lain? Nah, itu yang harus kita lakukan mulai dari sekarang. Tidak tunggu nanti, tidak tunggu minggu depan, ya, bulan depan, tahun depan baru kita lakukan. Karena apa? Bahasa tanda kutipnya tiba saat tiba akal tuh nggak enak ya. Itu bikin stres, bikin tertekan, bikin deg-degan, bikin emosi, dan seterusnya. Ada baiknya kita siapkan dari sekarang. So good news-nya teman-teman, then we still have a choice. Kita masih punya pilihan.
either kita mau membuat hidup kita menjadi baik atau buruk. Ya. Tetapi teman-teman, pilihan membutuhkan motivasi dan komitmen yang cukup besar. Baik itu memilih yang buruk maupun yang baik, semuanya itu butuh motivasi. Orang yang sekarang ini kan berita sangat gampang ya kita dapat, baik dari sosial media, dari internet, dari televisi. Banyak hal-hal buruk yang dilakukan oleh seseorang, tetapi itu pun karena dia punya motivasi ya untuk melakukan itu dan dia berkomitmen untuk melakukan itu. Dan akhirnya hal buruk yang dia terima. Apalagi hal baik, ini butuh komitmen dan motivasi yang sangat besar dari diri kita untuk mencapai hal-hal baik itu supaya hidup kita lebih bermakna. Nah, ini saya kutip dari Thomas Jefferson. Dia bilang begini, teman-teman. Untuk mendapatkan sesuatu yang tidak pernah kita dapatkan, kita harus memiliki willingness atau kemauan yang tinggi untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah kita lakukan hari ini. So if you want something you have never had, you got to be willing to do something you never done. Jadi kata ini sangat membantu diri saya, teman-teman. Kenapa? Karena saya punya banyak sekali comfort zone, atau saya punya banyak sekali hal-hal yang membuat saya nyaman, tetapi hal-hal yang nyaman itu malah memblok diri saya untuk mendapatkan hal-hal yang baik di depannya. So, satu statement ini membuat saya sadar bahwa saya mau mobil, saya mau membantu orang tua, saya mau supaya anak-anak saya nanti bisa sampai kuliah ke tingkat yang jauh lebih tinggi, saya mau memiliki rumah dan seterusnya, saya mau membantu orang lain. Itu tentunya hal-hal baik yang barangkali saat ini saya belum lakukan, saya belum mendapatkan. So, untuk mendapatkan atau mencapai itu semua, saya harus melakukan sesuatu yang saya tidak pernah melakukan. Saya tidak melakukan yang nyaman-nyaman aja sesuai dengan kondisi saya, karena hal itu terbukti bahwa membuat saya tidak mencapai apa-apa, membuat saya tidak bergerak kemana-mana. So, jadi kalau misalnya kita mau mendapatkan sesuatu yang belum kita pernah dapatkan, dan kita harus lakukan sesuatu yang berbeda, yang belum pernah kita lakukan. Untuk hal ini, teman-teman, ya, itu hanya dengan memiliki tujuan hidup dan merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kalau teman saya bilang, change your messy habit, ya, rubah kebiasaan-kebiasaan yang buruk, kebiasaan-kebiasaan yang membuat kita nyaman, dan kita menggantikan dengan kebiasaan-kebiasaan baru yang tidak pernah kita lakukan, tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita rasakan dalam hati untuk mendapatkan apa yang belum kita dapatkan. Nah, teman-teman, saya dapat membangun motivasi dan komitmen diri kalau saya memiliki, pertama, tujuan hidup, yang kedua, merubah kebiasaan saya. Nah, ini dua hal ini, teman-teman, yang harus kita miliki, ya, punya tujuan hidup dan juga goal tentunya, dan merubah kebiasaan-kebiasaan. Beberapa waktu lalu kita sudah banyak bahas, ya, saya sudah sempat berbagi bagaimana kita men-set goal dan seterusnya. Nah, hari ini kita lebih mempertegas lagi. Ternyata goal saja nggak cukup, tidak cukup, ya. Ya, kita harus merubah kebiasaan-kebiasaan lama kita ke kebiasaan-kebiasaan yang baru. Nanti saya akan bahas ini, teman-teman. So, kita harus punya purpose dalam hidup kita dan juga goal, serta merubah kebiasaan-kebiasaan kita. Teman-teman, kenapa kita harus memiliki tujuan hidup? Karena tujuan hidup ini membangun niat yang besar dalam
dalam diri kita untuk mengisi hidup kita lebih baik lagi, lebih bermakna, dan bisa bermanfaat bukan hanya untuk diri kita, tapi buat orang-orang di sekeliling kita. Makanya kita harus punya purpose atau tujuan dalam hidup. Yang kedua, goal. Kenapa harus punya goal? Karena goal ini adalah susunan aturan-aturan dan dia memberikan arah pikiran kita untuk bertindak. Jadi kalau kita nggak punya tujuan hidup, kita nggak punya goal, kita bisa saja melakukan hal-hal yang dari 1 ke 2, A ke B, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya kita nggak tahu bahwa kita sudah melakukan banyak hal, tetapi kita nggak mendapatkan banyak hal. Kita merasa kita sibuk sekali dalam kehidupan kita, tapi ternyata hasilnya tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada yang menjadi kompas buat diri kita untuk melakukan sesuatu yang Masih dengar suara saya, Kak Tanti? Masih, Pak, masih. Ya. Ya. Ya, di screen saya nih tiba-tiba ada unmute soalnya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi tujuan hidup itu membangkitkan minat yang tinggi buat kita, niat yang tinggi buat kita, dan goal itu mengarahkan kita. Karena kalau nggak ada ini, teman-teman, hari ini teman saya datang mengajak ke satu tempat, besok ada teman lain ngajak untuk nongkrong, dan seterusnya. Ada orang lain datang memberikan pekerjaan ke saya, dan saya orangnya nggak enakan, bantu, dan seterusnya. Dan ujung-ujungnya, saya kok tidak kemana-mana. Orang lain sudah sampai di bulan, saya masih di bumi. Orang lain sudah mendapatkan sesuatu, saya kok merasa bahwa saya banyak melakukan sesuatu, tapi saya nggak dapat apa-apa. Nah, ini dua ini yang kalau saya gampangnya adalah saya bilang ini adalah kompas, ya, sesuatu yang menunjukkan arah kemana kita harus pergi dan memunculkan atau meningkatkan niat yang tinggi, memunculkan niat yang tinggi untuk mengisi hidup saya ke arah yang lebih baik lagi. Nah, ini teman-teman, sama kayak begini. Bayangkan kalau kita naik perahu layar ya, perahu layar. Terus di atas perahu, yang pegang kemudi ini nanya ke kita, Anda mau kemana? Ya saya bilang ya saya nggak tahu mau kemana. Kalau saya nggak tahu mau kemana, arah angin dari manapun tidak akan membantu saya untuk mencapai tujuan. Ya, jadi angin bisa saja dari utara, dari selatan, dari barat, dari timur, itu adalah bantuan-bantuan yang akan mensupport kita. Tapi kalau kita tidak tahu kita mau kemana, dan yang pegang kemudi pun nggak akan tahu, dia mau arahkan layarnya ke seperti apa supaya kita mencapai tujuan. So ini penting teman-teman, bagaimana kita memiliki pilihan yang baik untuk melakukan sesuatu, mencapai apa yang kita inginkan. Saya mau ajak teman-teman kita nonton satu video ini. Ini video yang saya ambil dari film ya, yang dibintangi oleh Will Smith. Dan video ini sebenarnya sudah teman-teman pasti sudah nonton, tapi mudah-mudahan kita bisa dapat satu framework berpikir atau satu pikiran-pikiran baru yang bisa kita pakai untuk bahas ke materi-materi yang lebih lanjut ya teman-teman. Mari kita lihat video ini agak lama ya, tapi semoga teman-teman bisa menikmatinya. This is part of my life story. This part is called riding the bus. This guy, he has a time machine. He travels in the past with this machine. It is not a time machine. He's got it. It's a portable bone density scanner, a medical device I sell for a living.
Well, thank you very much for the opportunity to discuss it with you. I appreciate We it. just don't need it, Chris. It's unnecessary and expensive. Well, maybe next... Thank you. It gave a slightly denser picture than an X-ray, apart from twice the Thanks money. anyway. Very what happens. Maybe next quarter. It's possible. I needed to sell at least 2 scanners a month for rent and daycare. The problem is, I haven't sold any for a while. What is this? It's a gift for Christopher. From who? Cynthia from work. It's for adults. Chris can't use it. She didn't know. What you supposed to do with it? Make every side the same color. I didn't like it. But we have to face the truth and then go to work to turn things around and on the national debt. 20 years ago, in 1960, I got 2 questions for you. What do you do and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh, shit. Had to go to college to be a stockbroker, huh? You don't have to. Had to be good with numbers and good with people. That's it. Hey, you take care. I still remember that moment. They all looked so damn happy to me. Why couldn't I look like that? Chris? Yes. Tim Brophy, Resources. How are you? Come with me. Yes, sir. I can find you an application for our internship. I'm afraid that's all we can do for you. See, this is the satellite office. Jay Twistle, he's in the main office. The program took just 20 people every 6 months. 1 got the job. Mr. Twistle, Chris Hi. Gardner. Hi. Hey, I wanted to drop this off to you personally and make your acquaintance. I thought I'd catch you on the way in. Okay. I'd really love the opportunity to sit and discuss what may seem like weaknesses on my application. Okay, well, we'll start with this, Chris, and we'll call you if we want to sit down. Yes, sir. You have a great day. You too. Did you forget? Forget what? You're not supposed to have any of those. Yeah, I know. You have 2 now. Hey, Mom. Ooh, that's a basketball. Hey, what do you mean? You don't know that that's a basketball? This could be an ant farm. This could be a microscope or anything. No, it's not. All right, come on, open him up. Open him up. That paper's a little heavy, huh? Yeah, but I got it. We're gonna come out of this. Everything is gonna be fine, all right? You said that before. When I got pregnant, it'll be fine. So you don't trust me now? Whatever. I don't care. Taxi! Mr. Twistle. Yeah, hi. Hey. Chris Gardner? Yeah, hi. Listen, what can I do for you? I submitted an application for the intern program about a month ago, and I would just love the opportunity to sit with you briefly. Listen, I'm going to Noe Valley, Chris. Take care of yourself. Mr. Twistle. Actually, I'm on my way to Noe Valley also. How about we share a ride? Mr. Twistle, listen, this is a very important... I'm sorry. This thing's impossible. I can do it. No, you can't. No one can. It's bullshit. Here. It looks like it works around a swivel, so the centerpieces never move. So if it's yellow in the center, that's the yellow side. You almost have the sign. Holy cow.
Yeah, sorry I couldn't make it home on time. Chris, I missed my ship. Yeah, I know. I'm sorry about that. Look, I'm on my way right now. Are you all right with Christopher? I'm leaving. Chris, I'm leaving. And the part about our right to life, liberty, and the pursuit of happiness. Listen, Chris, I need you out of here in the morning. The hell am I supposed to be out of here by tomorrow? I got painters coming in. All right, look, I need more time. 1 week, and you paint. Chris Gardner? Yeah. What happened? No, I can't spend the night here. I have to pick up my son. We verify at 9:30 tomorrow morning. Sir, I have a job interview at Dean Witter at 10:15 tomorrow morning. I cannot stay here. 9:30. I'm okay. Mr. Gardner. Chris Gardner. How are you? Good morning. Chris Gardner. Chris Gardner. Good to see you again. Gardner. He said you're smart. I like to think so. And you want to learn this business. Yes, sir. I want to learn this business. Have you already started learning on your own? Absolutely. Hey. Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? All right. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Good afternoon. My name is Chris Gardner. I'm calling from Dean Witter. In order not to waste any time, I wasn't hanging up the phone in between calls. Okay, thank you very much. I realized that by not hanging up the phone, I gained another 8 minutes a day. Why are things here? Dad. Come on, man. Wait a minute. Where you want to go? Oh no, someplace from before. You gotta close your eyes. You close your eyes. I want to see. All right, come on. We'll push it together. You gotta close your eyes. Close your eyes. It takes a few seconds. Oh my goodness. What? Open, open, open. Whoa. What is it? Dinosaurs. Where? You don't see all these dinosaurs? You see them? Yeah. Wait, come on, come on, come on. Wait, watch out. What is it? Don't step in the fire. We're cavemen. And we need this fire because there's no electricity and it's cold out here, okay? Watch out! Watch Whoa, out! oh my goodness, a T-Rex. That's a get your stuff. Get your stuff. Get it. Get it. We gotta find someplace safe. Like what? We needed a cave. A cave? We gotta find a cave. Come on. Come on, come on. Wait, watch your back.
Hey, Chris. Hey. How you doing, Jay? I'm doing fine. So, one more day. Getting nervous? No, I'm okay. Yeah? Listen, whatever happens, you've done a fantastic job, Chris. I mean that. Take care of yourself. Chris, come. Mr. Fromm, good to see you. Nice shirt. Thank you, sir. Chris. But, wear one tomorrow, though, okay? Because tomorrow's going to be your first day. If you'd like to work here as a broker. Would you like that, Chris? Yes, sir. Good. We couldn't be happier. So, welcome. Was it as easy as it looked? No, sir. No, sir, it wasn't. Good luck, Chris. Thank you. Thank you. This part of my life, this little part, is called happiness. Don't ever let somebody tell you you can't do something. You got a dream, you got to protect it. You want something, go get it. Baik, teman-teman semua, mohon maaf filmnya agak lama dan barangkali ada teman di antara kita yang sudah berulang-ulang melihat film ini. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan kita sedikit referensi berpikir mengenai apa yang akan kita diskusi saat ini. Saya mau minta teman-teman yang ada di room sharing ini, bisakah kita berbagi di kolom chat, kasih saya satu kalimat pendek apa yang teman-teman bisa ambil dari film ini. Silakan. Adakah yang teman-teman bisa dapat insight-nya? Satu kalimat pendek saja yang berhubungan dengan motivasi dan komitmen. Apa motivasi si Will Smith ini dan apa komitmennya? Ada yang mau chat? Silakan. Atau mungkin ada yang mau share langsung? Teman-teman. Oke, sambil tunggu ya. Ada yang share dari Kak Tanti ya, jangan pernah berhenti berjuang karena kita tidak pernah tahu kapan titik terang kita, keberhasilan kita. Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, sambil menunggu kita lanjutkan teman-teman. So itu sedikit gambaran buat kita bagaimana seseorang punya tujuan hidup yang besar. Kalau di film tadi sebenarnya anaknya dan kehidupan keluarganya itu menjadi tujuan hidupnya. Tetapi lewat apa? Lewat dia menjadi seorang trader profesional. Nah, dia bekerja begitu keras, bahkan satu hari itu dia bisa irit sekian menit, tidak pernah lepas teleponnya untuk berjuang mendapatkan apa yang jadi goalnya dia. Dari Afifa, jangan pantang menyerah untuk menghadapi ujian yang menimpa kita. Oke, thank you.
Nah, mari kita mulai teman-teman, kita lanjutkan. So, kalau kita mau membangun komitmen dan motivasi, yang pertama adalah tentukan dulu tujuan hidup Anda untuk apa. Dan goal apa yang mau teman-teman capai, yang mau saya capai dalam hidup saya. Jadi kalau kita bicara tujuan hidup itu lebih besar, ya, yang memberikan arti yang baik buat diri kita, arti yang penting buat diri kita. Artinya kita menciptakan arti dalam diri kita. Karena begini, saya biasanya kalau di dalam training yang berhubungan dengan hal-hal ini, biasanya kalau kita udah nggak ada teman-teman, orang hanya ingat dua hal, yaitu kontribusi dan karakter kita. Contoh misalnya kalau saya sebut Soekarno, kita pasti tahu apa kontribusi Soekarno terhadap ini bukan politik ya, mohon maaf, hanya saya kasih gambaran satu orang apa kontribusi Soekarno dalam negara ini dan juga apa karakternya. Nah, misalnya kita orang-orang dekat kita bisa tahu ya, kalau seseorang sudah pergi, yang biasa kita bicarakan hanya dua, kontribusinya terhadap kehidupan dan juga karakter yang kesehariannya dia menunjukkan terhadap kita. Nah, itu life purpose teman-teman. Goal ini adalah jembatan untuk mencapai tujuan hidup. Jadi kita harus set dua dulu. Ya, nanti caranya gimana kita ngomong. Nah, step yang pertama adalah kita harus tahu siapa saya. Saya ini punya kelebihan dan kelemahan seperti apa. Kelebihan saya kuatkan, kelemahan saya sadari supaya bisa membantu saya dalam mencapai tujuan hidup dan goal-goal yang sudah saya setting. Jadi ini penting teman-teman. Ini slide yang saya ulang kembali, ada beberapa yang saya tambahkan. Jadi pertama kita harus tahu diri saya. Saya punya apa, saya punya kekuatan seperti apa, saya punya kelebihan seperti apa, saya punya kelemahan seperti apa. Dua hal ini adalah support utama diri kita untuk melakukan hal-hal yang baik ke depan untuk mencapai tujuan hidup dan sasaran atau goal-goal yang kita tetapkan. Yang berikut setelah kita tahu, kita tulis, ya, bikin lembaran hidup kita katanya, tetapkan apa yang kita mau dalam hidup kita. Tentunya pasti arah yang baik. Lalu buat rencana. Banyak orang rencananya ada di pikiran, tapi kalau saya tulis di kertas. Karena kadang-kadang ada hal-hal kecil yang membuat saya bisa terganggu kalau saya tidak punya plan atau rencana yang jelas. Nah, ini penting teman-teman supaya kita bisa lakukan dengan terarah. Lalu cari pengetahuan dan keterampilan-keterampilan baru yang mendukung saya. Oh, kalau saya mau jadi misalnya saya kepengen punya satu organisasi yang seperti talent HRM misalnya mau membantu orang banyak. Nah, saya harus punya ilmu apa? Saya harus punya skill apa supaya misalnya saya sebagai sama seperti Bu Esther dan teman-teman di talent HRM. Atau saya mau berangkatkan orang tua saya ke tanah suci misalnya. Nah, apa yang harus saya lakukan? Pengetahuan, keterampilan apa yang bisa saya miliki supaya suatu saat saya mendapatkan uang untuk mensupport mereka. Yang paling penting adalah rubah cara berpikir. Cara berpikir ini penting teman-teman. Kita mau sesuatu yang baru, tapi kita terus berpikir yang lama. Kita mau sesuatu yang besar, tapi kita berpikir dengan rasa ketakutan yang besar. Nah, kita tidak akan mencapainya. Untuk mendapatkan sesuatu yang baru, ya kita harus berpikir juga harus memiliki pikiran-pikiran yang baru, bukan pikiran-pikiran yang lama. Serubah cara berpikir kita.
Kayak jangan-jangan kalau saya buat ini, nggak berhasil. Dan berarti itu nggak positif, ya teman-teman. Oh kalau saya kuliah di tempat A, kayaknya itu jurusan yang sangat sulit dan seterusnya, yang akhirnya saya tidak akan mencapai apa yang saya mau. So, rubah cara berpikir kita. Yang berikut, rubah kebiasaan-kebiasaan kita. Kebiasaan lama, rubah ke kebiasaan baru. Tindakan-tindakan lama kita rubah ke tindakan-tindakan yang baru. Karena tanpa kita sadari, teman-teman, banyak hal atau banyak kebiasaan-kebiasaan dalam hidup kita yang sia-sia, yang sama sekali tidak mendukung apa yang kita mau dalam hidup kita. Nah, ini kita harus rubah. Rubah juga attitude kita. Kebiasaan, rubah sikap kita. Kalau sikap kita yang cenderungnya malah merusak kehidupan kita, merusak hubungan kita dengan orang lain, dan itu harus dirubah. Lalu cari support system yang mendukung. Ini penting, teman-teman. Kemudian jangan tunda. Karena dalam kehidupan kita tahu bahwa menunda-nunda itu adalah kebiasaan yang tidak baik dan malah akan mendelay waktu apa yang kita mau untuk kita capai. Jadi ini teman-teman satu konsep yang bisa kita ambil untuk kita memulainya, membangun motivasi dan komitmen kita. Saya mau bahas sedikit mengenai support system, teman-teman, karena ini penting. Ya, nggak ada satu orang pun di dunia ini yang sukses karena dirinya sendiri. Ya, kita semua butuh orang lain untuk menjadi life support system kita, menjadi support system dalam kehidupan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. So ini salah satu support system yang sangat kuat dan sangat berarti adalah orang tua. Waktu tahun 2004 ketika ada satu sekolah di Jakarta yang meminta saya dan teman-teman untuk memberikan pelatihan mengenai life support system ini, kita memanggil orang tua untuk datang mendampingi anak-anaknya. Nah, banyak sekali orang tua yang mengeluh karena anaknya menuntut A, menuntut B, menuntut C, dan seterusnya. Tetapi orang tua tidak dihargai sama sekali sebagaimana seorang ibu dan seorang ayah. Nah, ini buat kita yang masih bergantung terhadap orang tua, teman-teman, orang tua ini tanpa kita sadari mereka adalah life support system yang sangat penting buat kita. Saudara kita, kakak kita, adik kita, dan seterusnya. Lalu orang lain yang mungkin kita tidak kenal pun bisa jadi mereka adalah life support system kita. Kemudian oke, sebentar ya teman-teman, ini ada page yang terbuka, saya hold dulu ya teman-teman, sebentar. Apakah sudah oke, Mbak Tanti? Sudah, Pak. Ya, makasih. Makasih ya dikasih tahu. Lalu saudara-saudara kita, teman-teman, mereka juga adalah life support system kita. Saya waktu masih kuliah, orang tua saya tidak cukup uang untuk mensupport saya setiap bulan untuk bisa membiayai kuliah saya di Jakarta dulu. Sehingga waktu itu saya sempat cuti 2 tahun full dan saya harus bekerja di luar untuk menghidupi kehidupan saya. Tetapi di luar itu ada juga saudaranya ayah saya di Jakarta yang sedikit-sedikit membantu saya untuk kuliah. Jadi saudara ini juga penting. Mereka bisa jadi adalah life support system kita.
guru dan dosen di sekolah maupun di kampus. Manfaatkan mereka dalam tanda positif untuk menjadi life support system kita. Kalau kita punya tujuan hidup mulai kita tetapkan dari sekarang, goal yang kita tetapkan dari sekarang, diskusi dengan mereka apa yang bisa saya lakukan untuk mencapai apa yang saya mau, dan minta support dari mereka, ya teman-teman. Yang terakhir adalah teman-teman kita. Banyak teman-teman bermanfaat yang baik yang bisa menjadi supporting system kita dalam mencapai apa yang kita mau. Nah teman-teman, ini kira-kira saya kenapa support system ini sangat penting, karena saya mengalami teman-teman banyak sekali orang-orang di sekitar saya yang merasa bangga bahwa dia sukses itu karena kontribusi dia sendiri. Nah ini akhirnya membuat ego kita menjadi jauh lebih besar dan kita tidak menghargai support orang lain di sekeliling kita, walau sekecil apapun support mereka sangat berarti. Walaupun kadang-kadang support itu dalam tanda menurut kita negatif, misalnya omelan ya dari orang tua atau sindiran dari teman, dari keluarga, tapi tanpa kita sadari itu membangun motivasi kita, membangun komitmen kita untuk bergerak maju, mencapai apa yang kita mau. So respect semua ini. Ini adalah life support system kita. Teman-teman, sebelum kita lanjut, saya kembalikan ke Mbak Tanti untuk menyegarkan kita dulu. Barangkali masih ada ya hadiah-hadiah buat kita, Mbak Tanti. Ya, siap. Ada nih Pak, kebetulan kita memang menyiapkan 5 voucher hadiah. Oke teman-teman, terima kasih udah mengikuti sesi pertama tadi. Makasih Pak Arnold. Sekarang kita masuk ke penyegaran dulu ya, refreshment. Jadi nanti ada quiz, mendapatkan hadiah voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM untuk 5 orang pemenang. Berarti totalnya 5 juta, vouchernya 5 juta. Rules-nya gampang aja. Jadi nanti akan ada pertanyaan, teman-teman akan menuliskan jawabannya di kolom chat box, lalu saya akan memilih pemenangnya berdasarkan yang paling cepat keluar di kolom chat box saya. Nanti saya akan dibantu sama tim operator untuk meminta teman-teman untuk menyalakan mikrofon dan kameranya lalu memberikan jawabannya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kita mulai langsung aja ya. Siap-siap ya jarinya. Pertanyaan pertama. Ini tebak kuliner nih. Oke. Makanan yang terbuat dari serat daging hewan. Penampilannya biasanya berwarna coklat terang hingga kehitam-hitaman dikarenakan dibumbui kecap. Tampak seperti serat-serat kapas karena didominasi oleh serat-serat otot yang mengering dan disuir-suir. Karena kering dan nyaris tak memiliki sisa kadar air, biasanya awet disimpan berminggu-minggu hingga berbulan-bulan dalam kemasan yang kedap udara. Coba kita ke Yesika Eka Yuni. Yesika Eka Yuni. Ya, halo, selamat. Halo. Ya. Boleh. Jawabannya apa nih? Abon. Abon, bener nggak ya? Kita cek jawabannya. Yeay, bener. Selamat ya, Yesika. Kamu dapat voucher training senilai Rp1 juta dari Talent HRM. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, tebak kata. Ayo teman-teman, semangat ya jari-jarinya ya. Terdiri dari 5 huruf. Huruf bantunya adalah R. Dan pertanyaannya adalah, kendaraan apung dari kayu atau batang pisang? Oh, Gilang Atala. Gilang Atala. Coba kita cek Gilang Atala. Mantep nih. Gilang Atala. Yes, jawabannya apa Gilang? Rakit.
Rakit, bener nggak ya? Bener dong. Oh, coba kita cek ya. Dan jawabannya adalah rakit. Yes, selamat ya, gila. Oke, terima kasih. Voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Thank you. Ya, terima kasih. Pertanyaan ketiga. Teka-teki. Waduh, yang suka teka-teki nih ya. Pertanyaannya adalah, benda padat apa yang bisa hilang jika ditaruh di dalam bak yang berisi air? Oh, kita coba Alit Farida Utami. Alit Farida Utami. Halo. Alit Farida Utami. Halo. Ya. Jawabannya apa ya? Es batu. Es batu. Yakin nih? Yakin? Cie. Yakin. Oke, kita cek jawabannya benar apa enggak ya. Yeay. Alit dapat voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Oke, Terima kasih. lanjut. Thank you, sama-sama. Pertanyaan keempat. Wah, tebak kata. Kita coba. Terdiri dari 6 huruf. Huruf bantunya adalah K. Pertanyaannya, bantuannya adalah alat potret. Alat potret depannya K. Areta Maria. Ya, Areta Maria, halo? Halo. Ya, jawabannya apa? Kamera. Kita cek ya jawabannya. Yeay, benar. Yeay, kasih Kak. Mereka dapat voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Wah, hebat. Pertanyaan terakhir, teman-teman. Wah, seru nih teman-temannya, banyak yang jawab. Jalan-jalan. Clue-nya adalah sebuah candi Buddha yang terletak kurang lebih 100 km di sebelah barat daya Semarang. 86 km bla bla bla. Novianti Syahrani. Halo. Halo Kak. Halo Novianti, Ya. Udah tahu jawabannya? Udah. Coba jawabannya apa? Candi Borobudur bukan Kak? Candi Borobudur. Kita cek ya. Coba kita cek jawabannya. Candi Borobudur. Yes. Novianti Yeay. kamu dapat voucher training senilai 1 juta rupiah dari Talent HRM. Terima kasih Kak. Kalian berlima dapat voucher, nanti tim dari Talent HRM akan menghubungi ya. Terima kasih. Wah, seru ya. Hari ini teman-teman pada excited untuk menjawab pertanyaan. Saya jadi cepet banget nih yang ada di kolom chat box. Baiklah. Oke teman-teman, terima kasih sudah berpartisipasi di refreshment kita di quiz tadi. Sekarang kita akan masuk ke sesi kedua kembali dengan Pak Arnold. Teman-teman, saya ingatkan untuk jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan pada Pak Arnold, silakan tuliskan di kolom chat box. Nanti Pak Arnold akan bantu menjawab. Begitu ya Pak? Siap. Iya, mantap. Pak, masih semangat Pak? Semangat dong. Semangat terus. Baik Bapak. Silakan lanjutkan sesi kedua. Waktu dan layar saya persilakan. Baik Mbak Tanti, izinkan saya share screen ya Mbak. Monggo Pak, silakan. Baik teman-teman, jadi kita masih di slide ini. Selamat dulu buat Gilang dan teman-teman yang lain. Mudah-mudahan vouchernya bermanfaat buat teman-teman. Dan kalau hadiah ini kan banyak yang komen ya, banyak yang seru untuk langsung kasih jawabannya. Nah mudah-mudahan kita juga bisa saling berbagi mengenai materi ini, jadi bisa memperkaya kita semua ya. Jangan lupa teman-teman, salah satu support system yang
sangat penting adalah Yang Maha Kuasa. Kita dalam hidup kita kadang-kadang kita lupa bahwa ada sesuatu yang besar yang selalu ada di sekitar kita, yang selalu mendampingi kita kemanapun kita pergi di setiap saat untuk beraktivitas untuk mencapai apa yang kita mau. So teman-teman, kalau saya biasanya begini ya, ada satu saran. Kalau saya nonton videonya Denzel Washington, dia kasih saran begini, supaya kalau selalu ingat sama yang di atas, kalau mau tidur, kalau kita yang terbiasa pakai sendal di dalam rumah, kalau mau tidur, taruh sendal kita di kolong tempat tidur. Dan ketika kita bangun, kita berlutut untuk ambil sendal yang kita taruh tadi malam. Nah, ketika kita berlutut, kita ingat bahwa Tuhan memang masih menjaga kita, masih melindungi kita, dan masih memberikan kesempatan untuk hidup di hari yang baru. Nah, itu dengan cara itu setiap pagi saya bisa merubah kebiasaan-kebiasaan lama saya yang jarang sekali saya bersyukur menjadi orang yang lebih bersyukur bahwa saya mesti dikasih kehidupan yang baru. Nah, ini support system yang tidak boleh kita lupakan teman-teman, karena kadang-kadang begini, kalau teman-teman yang punya usaha, punya bisnis, itu kita mau nggak mau butuh relasi untuk membuat bisnis kita menjadi sukses. Dan relasi-relasi kita, saya rasakan sekarang bahwa dulu ada teman-teman saya yang mungkin dalam pergaulan atau dalam relationship saya dengan mereka kurang baik, tapi ternyata ketika saya punya usaha, mereka sangat membantu. Yang dulunya kita tidak memiliki hubungan yang baik karena masalah ego, masalah karakter, dan seterusnya. Nah, ini teman-teman, ini membuat saya sadar bahwa saya tidak akan sukses hanya karena diri saya sendiri. Tapi saya butuh orang lain, siapapun itu, baik orang tua, saudara, ya, teman, guru, dan atasan. Bahkan saat ini masih ada guru SMA saya yang juga mensupport saya setiap saat dalam usaha-usaha saya untuk menghasilkan uang. Jadi ini kita harus betul-betul jaga dengan baik supaya bisa membantu kita mencapai apa yang kita inginkan dalam hidup kita, baik itu tujuan hidup jangka panjang maupun goal-goal jangka pendek yang kita buat. Nah teman-teman, saya mau berbagi sedikit bagaimana kita meng-create meaning untuk hidup kita, atau kita menulis tujuan hidup kita, menuangkan tujuan hidup kita dalam satu lembar kertas. Nah, supaya hidup kita bisa berarti, teman-teman, disarankan kita harus balancing ini semua, harus kasih seimbang. Walaupun mungkin dalam usaha mencapainya, kita fokus satu dulu, apa dulu yang kita mau, karena mencapai semua ini dalam waktu yang bersamaan bisa jadi sangat kecil kemungkinannya. Tetapi kita bukan berarti kita tidak bisa capai, kita bisa fokus untuk memulai dari hal-hal kecil, dari satu area kehidupan kita dulu, baru kita berpindah ke yang lain. Setiap hari. Nah, kalau kita bayangkan bagaimana kita bisa memperbaiki kehidupan spiritual kita, kehidupan intelektual kita, kehidupan emosional kita, memperbaiki kesehatan kita, membuat goal untuk bagaimana saya bisa berarti dalam keluarga kita, saya bisa mencapai karir profesional yang baik, saya bisa berarti dalam komunitas saya, dalam kehidupan sosial saya, dan juga saya bisa mendapatkan financial goal saya. Nah, ini semua bukan hal kecil, teman-teman. Hal yang sangat besar. Dan mau nggak mau kita harus betul-betul membuat tujuan yang jelas di setiap aspek ini.
Kalau tidak jelas, maka satu saat kita akan lupakan. Dan ujung-ujungnya, at the end of the day, teman-teman, kehidupan kita terasa pincang. Ya. Yang saya sharing kemarin ya, hari Jumat kemarin, contoh misalnya, ada orang yang kehidupan keuangannya sangat baik. Ya, bukan berarti dia punya uang yang sangat banyak di bank, kita tidak fokus ke situ, tapi kita bisa menilai dari aset-aset yang dimiliki. Tapi ujung-ujungnya aset itu sangat tiba-tiba habis karena fisiknya atau kesehatannya tidak baik. Dan apa hasil kerja keras dia selama ini, dia harus membiayai kesehatannya dia. Saya punya teman dulu, bapaknya itu salah satu wakil menteri ya di zaman tahun 90-an. Orangnya sangat kaya di Jakarta, bahkan rumahnya kalau teman-teman yang di Jakarta tahu Permata Hijau itu kan rumah yang memang waktu itu kalangan elit sekali, dan teman saya itu orang tuanya memiliki rumah di situ. Mereka punya pom bensin ada 2, ya, satu di area Jakarta, satu di Bekasi. Tapi karena kesehatannya tidak dijaga, ujung-ujungnya apa? Semua itu habis hanya membiayai kesehatannya untuk berobat di Singapura. Dan setelah itu beliau harus pergi dan semua harta bendanya habis. Nah ini saran yang terbaik untuk kita, supaya kita bisa membuat balance dalam semua aspek kehidupan kita, baik itu spiritual, intelektual, emosional, fisik atau kesehatan kita, dan juga 4 hal yang ada di lingkaran luar ini, yaitu keluarga, karir, komunitas, dan finansial. Banyak orang yang sukses di karir, tapi keluarganya berantakan. Banyak orang yang memiliki finansial yang baik, tapi anak-anaknya banyak juga yang akhirnya terpuruk. Ya, yang tadi saya cerita kasus teman saya itu sekarang dia malah jadi satpam, padahal kuliahnya di Belanda. Nah ini teman-teman, hal-hal yang perlu kita sadari mulai dari saat ini, supaya kita tetapkan tujuan hidup kita. Banyak orang yang punya harta benda banyak, tapi tidak punya hati yang besar untuk berbagi. Teman-teman yang ada di ruangan ini, barangkali belum punya kehidupan finansial yang sangat baik, tapi teman-teman punya hati yang besar, walaupun 10.000, 20.000, 100.000, teman-teman mau berbagi. Itu adalah satu latihan yang baik buat teman-teman untuk mengisi kehidupan sosial teman-teman, untuk mengisi kehidupan spiritual teman-teman. Berbagi, caring dengan yang lain. Nah ini tanpa kita sadari teman-teman, apa yang kita lakukan, hal-hal baik ini, itu akan membentuk kehidupan kita di salah satu area hidup ini, untuk menjadikan kita nanti, entah itu sekian tahun mendatang teman-teman. So pupuk itu, kuatkan itu, biasakan hal itu terus-menerus, dan teman-teman akan merasakan bahwa hidup teman-teman akan berarti buat orang lain dan juga buat diri sendiri. Ya, saya kasih contoh misalnya family goal. Barangkali ada teman-teman yang punya cita-cita, ya, punya goal satu saat akan memberangkatkan orang tua ke tanah suci. Nah, mulai dari sekarang tetapkan itu. Atau juga pengen melihat satu saat punya anak dan pengen menyaksikan secara langsung anaknya di wisuda dan seterusnya. Apapun itu, selama itu hal yang baik, tetapkan mulai dari sekarang, teman-teman. Karena ini penting, kita tidak tunggu, dan ini saya alami ya. Dari dulu saya tidak terbiasa untuk melakukan hal ini, dan satu saat saya mengalami hal yang sangat buruk, di mana saatnya tiba, tidak ada persiapan sama sekali. Yang akhirnya mulai tiba akal, cari ke sana kemari, ya, dan akhirnya kadang-kadang akal itu jadi negatif, bukan akal yang positif. So persiapan dari sekarang penting teman-teman, karena waktu kita tidak terlalu panjang, waktu kita pendek, dan banyak hal yang harus kita lakukan untuk menyeimbangkan kehidupan kita supaya lebih berarti, baik buat diri kita maupun orang lain. Yang kedua, misalnya teman-teman ingin berkarir secara profesional, mau jadi direktur, atau mau jadi manajer, atau mau jadi apapun itu, pengusaha yang teman-teman bisa memimpin orang-orang, memberikan kesempatan buat orang lain untuk
mendapat kehidupan karena usaha teman-teman, karena posisi teman-teman, ya, membuat posisi teman-teman menjadi lebih berarti karena membuat orang sukses, misalnya di kantor. So, tetapkan dari sekarang, teman-teman. Yang berikut, komunitas. Mungkin satu saat teman-teman bisa melakukan yang lebih besar dibanding yang teman-teman lakukan sekarang buat NTT misalnya. Ya, teman-teman bisa punya satu organisasi atau berpartisipasi dalam satu kelompok besar untuk menyumbangkan apa saja yang teman-teman punya. Bukan berarti kita harus menyumbangkan uang, tetapi juga tenaga kita, pikiran kita, ide-ide kita, apapun itu yang kita miliki untuk memberikan arti bagi orang lain, ya, untuk mensupport orang lain. Ini bukan bicara seberapa banyak yang kita punya, tapi apa yang kita bisa lakukan dengan apa yang kita miliki saat ini atau miliki besok dan seterusnya. Sekecil apapun sumbangan kita buat kehidupan sosial, buat komunitas di luar sana, lama-lama itu akan menjadi sesuatu yang berarti bagi orang lain, dan tanpa kita sadari memberikan arti yang sangat besar buat kehidupan kita secara pribadi, teman-teman. Yang tadi saya bilang di slide awal, kalau kita mau ke arah yang baik, bukan ke arah yang buruk, dan itu kita harus lakukan saat ini. Kita tidak tahu nanti pada akhirnya penilaian terhadap diri kita seperti apa. Kalau komunitas atau kehidupan di sekitar kita bisa mengisi, itu artinya sangat luar biasa. Juga financial goal, mungkin saya pengen punya rumah, punya mobil, atau punya apapun lewat uang yang saya dapatkan, tetapkan itu dari sekarang, teman-teman. Artinya apa? Kita memberdayakan semua aspek kehidupan kita untuk arah yang lebih baik. Sekali lagi, kalau ada yang mengatakan begini, saya juga melihat ini dari videonya Denzel Washington, ya, dia bilang begini, teman-teman. Kalau hari ini adalah hari terakhir kita, dan di sekitar tempat tidur kita itu ada banyak arwah yang datang dan mereka protes. Kenapa kamu sudah di saat terakhir baru kamu menyesal? Selama ini kamu tidak pernah memberdayakan kehidupan kamu untuk bermanfaat buat diri kamu dan orang lain. Nah, ini satu analogi simpel yang membuat saya sadar bahwa Tuhan sudah memberikan saya kehidupan yang satu hidup atau satu pribadi yang lengkap. Kenapa tidak saya berdayakan untuk memberikan arti dalam kehidupan saya secara pribadi dan juga memberikan arti buat orang banyak. Nah, teman-teman, bagaimana dengan spiritual life? Saya sudah sharing ini di screen yang di training yang hari Jumat kemarin, saya ulang lagi. Coba dalam hidup kita biasakan diri kita untuk berbagi dengan orang lain. Lalu reach out first. Maksudnya apa-apa kita yang dahulu, kita yang menggapai terlebih dahulu, ya, dengan memberikan energi buat orang lain. Selalu bersyukur. Kebanyakan dalam hidup kita sering komplain, ya, teman-teman. Nah, coba kita rubah untuk selalu mensyukuri apa yang ada, baik dari dalam diri kita maupun di luar diri kita. Caring sama orang lain, ya. Dan kalau kita jarang sekali memaafkan orang, mari kita biasakan untuk memaafkan orang lain. Yang berikut, misalnya, kalau saya mau mencapai kehidupan intelektual saya dengan baik, saya harus belajar dari orang lain. Ya, saya coba sesuatu yang baru supaya memperkaya intelektual saya. Ya, saya coba mengambil bagian dalam satu pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Hal itu akan membentuk intelektual saya menjadi jauh lebih baik. Bagaimana melatih emosi saya untuk menjadi lebih stabil, ya, terima apa adanya diri saya dan juga terima orang lain, ya, pahami orang lain dan selalu berpikir positif.
Kemudian bagaimana dengan kehidupan kesehatan saya? Disarankan untuk berolahraga, ya, rileks. Kalau ada orang-orang tertentu yang hidupnya hanya kerja, dan setelah dia puas bekerja, ujung-ujungnya ada di rumah sakit, ya, ada di tempat tidur dan seterusnya. So, coba untuk rileks bagi teman-teman yang memang pekerja keras. Ya. Jaga habit-habit kita, kebiasaan-kebiasaan kita yang akan merugikan kesehatan kita, dan coba ambil waktu untuk sendiri. Nah, ini contoh-contoh teman-teman, ya, buat bagi kita supaya kita bisa membuat tujuan hidup dan goal dalam sekian aspek kehidupan ini untuk membuat hidup kita jauh lebih berarti. Bukan hanya sekedar menjadi hal-hal yang biasa dan pada akhirnya kita menyesali diri kita tapi sudah telat. Ya, saya sendiri teman-teman sekarang masih berjuang di banyak aspek kehidupan ini untuk coba mencapai apa yang saya inginkan dalam hidup saya, dan juga tujuan-tujuan atau goal-goal, ya, sasaran-sasaran kecil maupun besar yang ingin saya capai. Dengan membuat ini, hal ini akan mendirect saya, akan membuat saya fokus. Ketika saya fokus, ada banyak hal di luar diri saya yang sangat mengganggu, yang misalnya kecenderungan untuk melakukan hal-hal yang merugikan atau hal-hal yang negatif, akan dengan sendirinya tereliminir atau tersingkirkan dari setiap hari saya beraktivitas, dari kehidupan saya setiap hari. Bukan berarti hilang 100%, pasti ada aja yang tiba-tiba muncul untuk mempengaruhi saya. Tetapi karena saya fokus ke apa yang sudah saya tetapkan, saya bisa lebih rileks, energi saya bisa lebih fokus untuk hal-hal yang sudah saya tetapkan. Nah, teman-teman, kalau kita sudah punya goal, kita sudah punya tujuan, lalu cara tesnya bagaimana? Banyak orang yang hanya berpikir, saya mau ini, saya mau satu saat saya menjadi seperti ini dan seterusnya. Tetapi tidak menuliskan dengan detail apa yang dia mau. Teman-teman, kalau saya bilang bahwa tujuan hidup dan goal atau sasaran yang ingin saya capai ini adalah doa yang saya sampaikan ke atas. So, saya harus tanya ke diri saya, apa betul ini yang saya inginkan? Ya, caranya gimana? Tes ke diri saya. Apakah ini penting buat saya? Apakah kalau melihat anak saya satu saat di wisuda di aula yang besar, apakah itu penting buat saya? Atau memberangkatkan orang tua saya ke tanah suci, apakah itu penting buat saya? Apakah akan memberikan arti yang besar bagi diri saya? Kalau enggak, berarti itu bukan alasan yang kuat, ya teman-teman. Apakah saya serius untuk hal ini? Yang berikut, apakah saya betul-betul tertarik dengan goal ini, dengan tujuan ini, atau hanya sekedar tulis karena habis training, ya? Habis training dapat insight sedikit, saya tulis. Harus dites, challenge diri Anda untuk Anda bisa rasakan, penting nggak ini buat saya? Saya serius nggak? Kalau nggak, ganti dengan sesuatu yang baru, yang punya alasan yang kuat, teman-teman. Ya, apakah saya menginginkannya sepenuh hati dan jiwa saya? Kalau nggak, kalau hanya ikut-ikutan karena teman saya kalau jadi dokter atau teman saya kerja di pekerjaan yang berhubungan dengan platform, ya, platform media ini kayaknya bagus dan gajinya besar. Nggak lama dia udah beli rumah dan seterusnya. Terus saya mulai ikut-ikutan. Tapi tanya ke diri saya, betul nggak ini yang saya mau? Atau ada hal lain? Nah, ini kita mesti challenge diri kita untuk memastikan bahwa apa yang kita tetapkan itu betul-betul itu yang kita mau, teman-teman. Kalau enggak, tidak akan ada motivasi di situ,
dan kita tidak punya komitmen untuk mencapainya, teman-teman. Ya, nah, ini clue atau kunci buat kita supaya kita betul-betul paham dan tahu apa yang kita tetapkan ini itu yang keluar dari dalam diri kita, bukan ikut-ikutan dan lain-lain. So, tujuan hidup itu harus punya alasan yang kuat. Kenapa? Karena dengan alasan yang kuat itu memberikan kita jalan untuk bertindak, ya, strong action. Tanya lagi ke diri kita. Kalau misalnya saya punya ini, saya ingin memiliki ini, saya ingin mencapai hal ini, terus saya harus lakukan apa? Saya harus rubah apa? Kebiasaan saya yang selama ini saya lakukan yang tidak mendukung saya untuk mencapai apa yang saya inginkan, saya harus rubah enggak? So, apa yang harus saya rubah? Cari alasan yang kuat supaya saya bisa merubah tindakan-tindakan saya, merubah pikiran-pikiran saya, merubah kebiasaan-kebiasaan saya. Dan teman-teman, berubah itu punya risiko, ya. Risikonya apa? Banyak. Kehilangan teman baik bisa, yang selama ini kelihatannya baik. Butuh tenaga, butuh energi, butuh pikiran, ya. Mungkin juga butuh uang. Nah, itu kita harus betul-betul sadari bahwa perubahan itu ada biaya, ya. Biaya dalam tanda kutip, ya. Atau ada hal-hal yang memang harus kita korbankan untuk mendapatkannya. Nah, ini kita mesti paham ini, teman-teman. Kalau enggak, kita hanya sekedar ikut-ikutan. Istilahnya apa? Orang barat bilang nice to have, ya. Nice to have itu ya kalau dapat syukur, kalau enggak ya sudahlah. Kita biasa-biasa saja. Berarti itu kita tidak punya alasan yang kuat dan sebenarnya nggak memotivasi kita dan juga nggak mendorong komitmen kita, nggak mendorong diri kita untuk berkomitmen untuk mencapai apa yang sudah kita tetapkan. Nah, ini teman-teman, jangan hanya sekedar membuat tujuan hidup dan goal, karena tentunya tidak akan bisa memotivasi kita, tidak akan bisa membangun komitmen kita untuk bergerak maju untuk mendapatkan apa yang kita mau. So, tanyakan pada diri kita, apakah ini betul-betul alasan saya untuk membuat hidup saya lebih berarti. Yang berikut, teman-teman, kita bicara berubah sedikit. Kenapa? Yang tadi saya bilang, ya, dua hal. Membangun komitmen dan motivasi. Yang pertama, kita harus punya tujuan hidup dan goal. Yang kedua, kita harus merubah habit kita. Saya kasih contoh begini, teman-teman. Saya misalnya punya tujuan tahun 2025 saya akan punya rumah seperti apa, ya, di gambaran saya, atau saya cari model-model rumahnya, saya akan punya rumah ini. Lewat apa? Lewat mengumpulkan uang yang banyak. Itu goal saya. Tetapi saya tidak merubah kebiasaan saya bagaimana mengelola uang. Boros sana sini dan seterusnya. Akhirnya saya nggak akan mencapai. Saya ingat dulu saya masih kerja di bank, ya, teman-teman. Saya beserta ada teman kos saya, dia dari Solo waktu itu, ya, anak Solo. Kita punya gaji yang sama. Bekerja 6 bulan, dia sudah bisa kredit motor, dan di kamar kosnya sudah banyak barang yang dia punya. Saya nggak punya apa-apa, bahkan bayar kos pun masih susah. Padahal kita punya gaji sama, pekerjaan yang sama.
Nah, itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa membuat dia memiliki sesuatu, saya tidak memiliki apa-apa. Kenapa? Saya lebih cenderung menggunakan gaji saya untuk ke kafe, nongkrong sama teman-teman di di Plaza Senayan dan seterusnya. Nah, ini kebiasaan yang harus saya rubah. Contoh, saya misalnya orangnya tidak terlalu rapi dalam segala hal. Ini contoh kecil ya. Kamar saya berantakan dan seterusnya. Dan saya punya goal apa? Saya mau kamar saya bersih hari ini. Saya beresin semuanya, akhirnya jadi bersih. Tapi saya tidak merubah kebiasaan saya yang berantakan. Kira-kira besok berantakan lagi enggak? Pasti berantakan, teman-teman. Atau banyak sekali orang yang punya goal dalam tempo 6 bulan, misalnya kepengen punya badan kayak Deddy Corbuzier atau kayak siapalah yang badannya, atau mungkin para wanita yang kepengen badannya ada seseorang mungkin model atau artis atau siapapun yang jadi role model secara fisik untuk kita punya goal seperti dia. Dan saya punya goal. Apa yang saya lakukan? Ya, saya mulai diet, ya, saya mulai olahraga dan seterusnya. Dalam waktu 6 bulan saya mencapai cita-cita saya. Ya, bentuk tubuh saya sama seperti idola saya. Tapi saya tidak merubah kebiasaan-kebiasaan saya. Goal itu saya capai, tapi di bulan-bulan berikutnya kenyataannya banyak orang yang akhirnya balik ke normal karena tidak merubah kebiasaan-kebiasaannya, teman-teman. So ini kita perlu merubah habit kita. Kita perlu merubah attitude kita. Yang namanya messy habit, yang namanya bad habit, kita rubah ke yang baru. Tapi perubahan itu, teman-teman, yang pertama adalah butuh risiko. Ya, kita harus memang harus mengambil risiko dan berkorban untuk ini. Nggak ada sukses tanpa pengorbanan ya, teman-teman. Nggak ada sukses yang tanpa mengambil risiko. Saya dulu waktu tinggal di Bali, Bali itu ada satu tempat yang sangat nyaman buat kalau kita tinggal. Bagi saya ya, keluar rumah saya sudah mendapatkan hal banyak yang memberikan energi baru buat saya. Tetapi saya kepengen menjadi seorang trainer yang baik. Dan saya memang bekerja di dunia training waktu itu. Apa yang terjadi? Setiap bulan tuh hanya 5 hari di rumah. Saya keliling Indonesia, kadang saya ke negara lain. Dan akhirnya apa? Apa yang saya korbankan adalah waktu saya bersama keluarga. Anak-anak saya nggak terlalu paham apa yang mereka alami dan seterusnya. Nah, memang itu yang harus saya korbankan, teman-teman. Tetapi apa yang saya inginkan saya dapatkan. Nah, dalam tanda kutip yang saya korbankan bukan korbankan keluarga menjadi rusak, enggak. Tetapi waktu saya bersama keluarga itu akan sangat berkurban. Itulah berkurang. Itulah pengorbanan saya. Yang kedua, teman-teman, ketika kita sudah punya goal, ya kita harus merubah, bukan leye-leye, bukan santai-santai, tapi kita harus betul-betul lakukan. Lakukannya apa? Lakukan yang benar dan lakukan sesering mungkin. Saya mau bentuk badan saya seperti idola saya, tapi saya olahraga hari ini, terus besok saya tidak olahraga dan seterusnya. Dan saya olahraga itu nano-nano, tidak fokus ke apa yang disarankan untuk membuat badan saya sesuai dengan idola saya misalnya, atau apa yang saya inginkan. So harus lakukan dengan benar dan lakukan sesering mungkin. Do it right and do it often. Kalau enggak, kita nggak akan capai apa yang kita mau. Never give up, teman-teman. Hidup ini kan naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi kalau kita lakukan dengan benar dan lakukan sesering mungkin, grafiknya dia turun tapi nanti naik. Jadi dia akan naik turun tapi dia makin meningkat positifnya, bukan menurun grafiknya. Ya, menurun terus.
Never give up, karena kalau kita gampang menyerah dan kita tidak akan mencapai apa yang kita mau. Saya kasih contoh ya, kalau saya kasih pelatihan entrepreneurship, yang paling susah dalam membangun usaha itu cuma satu. Ketahanan kita, kesabaran kita dalam menghadapi proses. Oh, saya jual pisang goreng. Saya pernah jual pisang goreng pasir. Hari ini habis, saya buat 100 porsi habis. Besok cuma laku 50. Hari berikut cuma laku 25. Hal itu membuat kepercayaan diri saya mulai menurun. Akhirnya ragu, benar nggak sih ini usaha? Akhirnya saya nggak tahan terhadap proses itu dan give up, menyerah. Nah, kita harus sabar dan juga harus tabah atau gigih, ya. Be patient and persistent, ya, sabar dan gigih. Karena proses untuk mendapatkan apa yang kita mau itu nggak mudah, teman-teman. Jangan takut untuk gagal. Kenapa? Kalau kita takut untuk gagal, sebenarnya kita nggak pernah coba. Kalau kita tidak mau mengambil risiko, ya kita akan ada di zona nyaman kita. Kalau kita nggak mau berkorban untuk apa yang kita dapatkan, ya kita tetap ada di zona nyaman kita. Kita harus pindah dari zona nyaman ke zona perang, ke combat zone katanya. Nah, ini yang harus kita sadari, teman-teman. Jadi rumus utama untuk merubah kebiasaan kita supaya kita capai apa yang kita mau. Bruce Lee bilang, teman-teman, saya tidak takut pada pria yang telah berlatih 10.000 kali tendangan hanya sekali, ya. Tetapi saya takut pada pria yang berlatih satu tendangan sebanyak 10.000 kali. Mungkin teman-teman pernah nonton Karate Kid, ya. Saya yakin kita semua pernah nonton. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana gurunya hanya suruh si anak ini untuk membolak-balik jaket berulang-ulang sampai ribuan kali. Do it right dan do it often. Lakukan sesering mungkin. Dengan begitu kita akan merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, teman-teman. Kalau kita yang lakukan sekali dua kali, kita akan balik ke zona nyaman kita. Kita akan balik ke kebiasaan kita yang lama. Dan apa yang kita inginkan belum tentu kita capai. So, kita harus lakukan terus-menerus. Nah, ini butuh pengorbanan dan butuh resiko. Ya, apa yang kita inginkan memang itu kita harus berkorban untuk itu, teman-teman. Mari kita lihat ini. Pertanyaannya dengar, Mbak? Ya, Pak, dengar, Pak. Oke, siap. Oke, teman-teman, rubah kebiasaan kita dan pantang menyerah, ya, teman-teman. Kita bahas sedikit mengenai habit. Habit itu apa? Atau kebiasaan itu apa? Habit adalah sesuatu yang Anda lakukan tanpa Anda sadari. Kenapa? Karena sudah terkondisikan dalam diri kita. Tanpa sadar kita lakukan. Sama dengan kebiasaan yang buruk, ya. Tanpa sadar kita lakukan itu. Kenapa? Karena sudah terkondisikan. Yang kedua, habit adalah tindakan otomatis tanpa berpikir. Yang ketiga, habit adalah ide-ide yang tertanam dalam pikiran bawah sadar. Yang keempat, habit adalah sesuatu yang Anda lakukan mengalir begitu saja, alami, biasa, dan normal. Makanya ini yang disebut comfort zone, ya. Dan tanpa kita sadari kita punya habit yang buruk,
itu akan memperparah diri kita. Ribuan habit akan terkondisikan dalam diri kita. Dan habit ini bisa negatif, bisa positif. So kita punya pilihan. Kita mau memperbaiki yang buruk untuk menambah habit-habit positif, atau kita meminimalisir positif dan memperbanyak yang buruk. Nah ini teman-teman, kenapa merubah itu susah? Karena sudah terkondisikan dalam diri kita, yang kita lakukan tanpa sadar. Nah, kalau kita tidak melakukan terus-menerus dan melakukan dengan benar, ya akhirnya kita tidak akan merubah yang negatif. Yang tadi saya bilang, saya kepengen punya banyak uang, itu goal saya. Tetapi saya tidak merubah habit saya dalam mengelola uang. Goal saya tercapai, saya dapat 100 juta misalnya, tapi itu uang itu akan lenyap begitu saja karena kebiasaan saya dalam mengelola uang tidak baik. Habit saya tidak baik. Nah itu saya harus rubah dulu. Jadi percuma kalau saya punya tujuan hidup, saya punya goal yang bagus, yang wah, kayak puisi di tembok, tetapi habit saya tidak saya rubah. Dua ini akan membangun motivasi dan komitmen kita, teman-teman, untuk mencapai apa yang kita mau. Contoh ini, saya akan berubah, ya ini saya kembalikan ya, ini habit yang menurut banyak orang perlu dirubah, teman-teman. Ya, apa yang kita rubah dari yang lama menjadi yang baru. Saya kasih contoh, ya. Yang tadi yang di depan itu, saya kasih contoh-contoh goal, contoh-contoh tujuan hidup. Seringlah melakukan sesuatu untuk orang lain, mensupport orang lain. Yang mungkin saat ini kita memblok diri kita untuk ya udah biar dia lakukan deh. Ya mungkin di rumah ya. Contoh kecil di rumah, kita jarang bantu orang tua kita. Mari mulai besok kita coba melakukan hal-hal kecil yang membantu orang tua kita. Yang berikut, menjadi pemberi energi buat orang lain. Hanya dengan senyum, saya ini orangnya susah sekali senyum. Makanya orang bilang, kalau lihat muka saya, kelihatannya saya nggak punya energi ya. Jadi akhirnya teman-teman saya bilang, semangat dong. Padahal memang saya begini. Tetapi yang dimaksud dengan be energy giver ini, maksudnya dengan senyum aja kita memberikan energi buat orang lain. Dengan memberikan masukan yang baik, kita memberikan energi buat orang lain. Nah, be an energy giver, teman-teman. Kalau kita tidak bisa memuji, paling nggak kita nggak menghina orang lain. Ya. So, jadilah pemberi energi. Terima dan apresiasi apa yang kita punya. Jangan punya habit-habit yang komplain, dan seterusnya. Rubah ke arah habit yang baru, yaitu apresiasi apa yang kita punya, terima dan syukuri itu. Ya. Kasih energi buat orang lain, reach out first, teman-teman. Dan juga energi buat diri kita. Kalau ada teman yang bikin salah, yang selalu kita dendam, habit kita pendendam, habit kita tidak mau memaafkan orang lain, mari kita rubah ke habit yang baru, yaitu kita coba untuk mulai memaafkan orang lain. Yang berikut, yang tadi kita tidak mau belajar dari orang lain, tapi karena kita merasa bahwa kita paling pintar, kita paling tahu, marilah kita belajar dari orang lain untuk memperkaya intelektual kita. Ya. Setiap hari coba kita rencanakan untuk mungkin 1 minggu saya coba punya ide baru, atau membuat sesuatu yang baru, atau berpartisipasi dalam satu pekerjaan yang besar supaya intelektual saya menjadi jauh lebih baik. Belajar sesuatu yang baru, beli buku dan seterusnya. Dulu saya banyak utang bukan karena makanan ya, tapi saya banyak utang karena sering sekali beli buku. Dan sampai sekarang masih ada buku yang saya sudah beli 10 tahun lalu malah belum baca. Masih di plastik, teman-teman. Lalu bangga akan diri sendiri. Ini satu kebiasaan dalam hal berpikir ya, teman-teman, harus kita rubah. Ya, terima perbedaan orang lain. Jangan memaksa orang lain harus sama dengan diri kita. Apresiasi orang lain. Ya, ini kebiasaan-kebiasaan baru yang bisa kita lakukan, teman-teman. Kita rubah dari yang lama. Olahraga supaya badan kita menjadi lebih fit.
Ya, rubah pola makan kita, ya, ambil waktu untuk sendiri yang selama ini kita sibuk, kita selalu happy sama teman-teman, mungkin relax sedikit, jauh lebih membantu kita untuk kesehatan kita, teman-teman. So itu kebiasaan-kebiasaan yang bisa kita contohkan, atau juga coba lihat kebiasaan-kebiasaan apa yang ada dalam diri saya yang bisa saya rubah. Ya tadinya saya merasa nggak bagus, rubah ke arah kebiasaan yang lebih baik. Dan itu bukan hanya ada di pikiran, tapi harus berubah terus di pikiran, perasaan, dan tindakan. Ya, teman-teman, saya punya ide untuk merubah kebiasaan lama menjadi kebiasaan baru, tapi itu dipikirkan terus, dirasain terus, supaya membuat kita termotivasi untuk mengambil tindakan, merubah habit kita menjadi habit yang baru. Lakukan terus-menerus. Lakukan repetition, teman-teman. Nah, ini kira-kira clue-clue buat kita supaya kita bisa mencapai apa yang kita mau. Nah, teman-teman, dalam melakukan ini nggak mudah ya. Makanya tadi saya bilang bahwa kita butuh pengorbanan, butuh mengambil resiko. Nah, pengorbanan ini kadang-kadang kalau kita mau merubah habit yang lama menjadi habit yang baru, kita bisa kehilangan teman. Atau mungkin ada teman yang bilang, lu kayaknya udah gila ya, kok kemarin begini, sekarang kayaknya udah jadi orang lain ya. Nggak apa-apa, lakukan aja terus. Yang pada akhirnya mungkin pilihan kita itu bukan pilihan yang gagal, tapi pilihan yang sukses. Kita tidak akan menjadi orang yang loser, tapi kita menjadi orang yang kita adalah winner. Ya, dan satu saat kita bisa bilang ke diri kita bahwa saya adalah seorang juara. So teman-teman, habit, dalam merubah habit ini yang tadi saya ulang lagi, butuh resiko, butuh pengorbanan. Dan orang lain akan melihat kita, ini orang kayaknya gila nih, ya, udah berubah. Nggak apa-apa. Mungkin awal mereka bilang, lu ngapain sih lakukan itu? Tapi pada akhirnya kalau kita berhasil, kita bisa memberikan arti buat diri kita dan orang lain, mereka akan tanya lagi, caranya gimana ya, apa yang lo lakukan? So ini teman-teman, akhir dari slide ini, saya kembalikan ke teman-teman, untuk mungkin ada yang mau tanya, kita punya waktu sekitar 10 menit, Mbak Tanti barangkali ada yang mau tanya, silakan. Oke, ini sebenarnya ada satu pertanyaan nih Pak, dari Nanda Anisha. Nanda Anisha apakah masih ada? Mau langsung ditanya ke Pak? Ada nih Pak. Sebentar. Saya sudah mempunyai goal, dan dari goal tersebut saya memiliki motivasi. Tapi terkadang saat ada saat di mana saya merasa malas dan tidak termotivasi. Apakah ada saran agar saya kembali termotivasi? Baik. Nanda masih ada nggak? Ada Pak, dia ada di. Ya, oke Nanda. Tadi Nanda ingat di slide keberapa tuh ada pertanyaan ya. So tanya ulang ke Nanda, betul nggak goal ini penting buat Nanda? Ya, jadi saya mengalami hal yang sama, Nanda, karena energi ini kadang naik, kadang turun ya. Kita sebagai makhluk sosial tidak luput dari energi-energi negatif di luar yang bisa membuat kita turun lagi energi kita, kadang semangat lagi, kadang turun lagi. Itu normal. Ya, itu hal yang normal. Kalau saya biasa kalau alami seperti itu, saya buka lagi catatan-catatan yang sudah saya tuliskan, saya tanya ke diri saya, ini penting nggak buat saya? Nah, kalau penting, betul-betul penting, ya, yang saya rasakan ini penting apa hanya sekedar di pikiran? Hal ini membuat saya, emosi saya, menjadi emosi yang luar biasa dalam tanda positif untuk mencapai ini apa enggak? Atau ini hanya sekedar catatan ringan yang nice to have, yang dapat syukur, yang enggak apa-apa. Tahun 2002 saya ingat saya
dapat satu buku dari direktur utama saya waktu itu, orang Inggris. Buku itu judulnya Seize Tomorrow, Start Today. Jadi menggapai hari esok dengan memulainya saat ini. Buku yang sangat bagus, dan saya tuliskan di dalam buku itu bukan tanpa sadar ya, saya tulis dengan sadar, tapi habis itu saya lupa untuk buka-buka lagi, karena setelah saya selesai baca, saya simpan buku itu. Saya tulis tahun 2011 saya akan punya 2011 saya akan punya lembaga training sendiri. Tahun 2010 ketika saya punya lembaga training sendiri, saya baca kembali lembaran buku itu, ternyata benar. Apa yang saya tulis saya capek. Nah, tetapi di dalam pikiran saya selalu tanya ke diri saya, betul nggak sih menjadi seorang trainer itu membuat hidup saya berarti? Baik buat diri saya maupun orang lain. Berarti dalam tanda kutip begini ya, sebagai seorang trainer saya punya penghasilan, bisa membantu keluarga saya, bisa membantu orang lain, bisa membantu orang tua saya, dan seterusnya. Nah, sebagai seorang trainer saya bisa berbagi ilmu kepada banyak orang. Dan itu tercapai, Nanda. Tetapi bukan jalan yang mudah, karena saya pernah mendirikan warung makan, ya, saya pernah coba jadi makelar tanah, dan akhirnya saya harus jual rumah saya karena utang cukup banyak karena pinjam dari teman untuk transaksi tanah, dan seterusnya. Ada naik turun, dan banyak hal yang mengganggu diri kita untuk kita tidak fokus ke apa yang kita mau. Tapi saya selalu tanya ke diri saya, benar nggak ini yang saya mau? Benar nggak hal ini akan memberikan arti yang baik, yang besar buat diri saya? Kalau ini memberikan meaning buat diri saya dan buat orang lain, dan itulah energi saya, itulah motivasi saya. Nggak ada rumus yang Nanda, yang rumus yang betul-betul tiba-tiba menjaga 100% energi kita untuk orang Inggris bilang thrive, untuk mencapai apa yang kita mau, ya, kokoh untuk mencapai apa yang kita mau. Building komitmen dan motivasi itu bukan hal yang mudah. Tetapi kalau saya bertanya ke diri saya dan hati saya menjawab bahwa ini akan memberikan arti yang besar buat kehidupan saya di segala aspek, ya, kehidupan spiritual, intelektual, emosional, fisik, keluarga, karir, finansial, dan komunitas. Dan itu yang naik turun itu, yang hari ini termotivasi, besok menurun, grafiknya dia makin lama makin naik, bukan makin turun. Kira-kira itu, Nanda, ya. Mudah-mudahan bisa membantu ya, Nanda, ya. Oke, teman-teman, ada lagi yang mau bertanya? Nanda, Pak. Silakan. Ya. Boleh kalau mau langsung tanya di unmute aja, atau mau ketik di chat box juga boleh ya, Pak. Ini barangkali Kak Tanti mesti tambah hadiah nih. Tadi udah, Pak. Oh, izin sholat. Oh iya, udah jam 6 kurang. Iya. Kita masih punya waktu berapa lama ini? 4 menit lagi kali, Pak. Baik. Ya, saya kembalikan ke Kak Tanti, ya. Baik, Pak. Oke. Terima kasih banyak, Pak Arnold, atas materi hari ini. Mungkin untuk sebelum kita menutup, mendengarkan rangkuman singkat tentang materi hari ini, Pak. Baik. Jadi ada beberapa hal yang saya cuma ulang, ya, Kak Tanti dan teman-teman. Kalau kita membangun komitmen dan motivasi diri, itu
caranya cuma 2. Ya, barangkali di luar sana ada banyak cara, tapi hari ini kita bicara adalah 2. Tetapkan apa yang Anda mau dalam hidup Anda supaya hidup ini lebih berarti, lebih memberikan arti buat diri Anda maupun orang lain. Lalu buat goal untuk supaya mencapai hal itu. Di beberapa aspek kehidupan yang tadi saya kasih contoh adalah sekitar 8 ya. Yang paling utama adalah spiritual, intelektual, emosional, dan fisik atau kesehatan Anda, tetapi juga buat juga goal atau tujuan untuk berhubungan dengan keluarga, dengan karir, dengan kehidupan sosial atau komunitas sosial, dan juga finansial Anda. Nah, kalau Anda sudah punya goal, teman-teman, buat rencana. Buat rencana untuk apa? Misalnya cari pengetahuan atau skill yang mendukung itu, dan cari orang-orang yang bisa menjadi life support system teman-teman untuk mencapai apa yang teman-teman mau, dan seterusnya. Dan yang berikut, yang paling penting adalah rubah kebiasaan yang hal-hal kebiasaan-kebiasaan yang tidak mendukung niat atau mimpi Anda untuk mencapai apa yang Anda mau. Tidak mendukung kebiasaan-kebiasaan Anda untuk bertindak, berkomitmen untuk mencapai apa yang Anda inginkan. Jadi rubah pola pikir, rubah kebiasaan-kebiasaan lama, dan ingat bahwa untuk berubah, mencapai apa yang kita inginkan, mencapai mimpi kita, walaupun kita termotivasi, itu nggak mudah, teman-teman. Butuh risiko yang tinggi, butuh pengorbanan, dan saran saya jangan menyerah. Saya punya teman-teman orang Chinese banyak ya di Kupang yang sukses, dan saya biasanya datang minta nasihat ke mereka. Karena mereka orang-orang yang sukses, saran mereka sederhana, jangan menyerah. Cuman satu kata itu, berulang-ulang saya ketemu beberapa orang-orang yang umurnya jauh di atas saya, mereka cuma bilang jangan pernah menyerah. Coba terus, lakukan itu terus-terus, kalau itu yang kamu mau, satu saat Tuhan akan memberikan jawabannya, dan kamu akan tahu bahwa hidup kamu memang berarti buat diri kamu dan buat orang lain. Dan akan merubah nasib kita ya. Kalau takdir kita nggak bisa rubah. Mungkin besok kita nggak tahu kita ada di mana, tetapi nasib kita yang harus rubah. Dan cara merubahnya ya seperti ini. Kira-kira itu, Kak Tanti. Baik, Pak. Wah, mantap. Terima kasih Pak Arnold. Terima kasih Pak Arnold atas kesimpulannya, dan teman-teman, untuk training besok kita akan membahas mengenai conflict and stress management. Jadi merupakan kelanjutan dari materi hari ini. Jadi teman-teman jangan sampai ketinggalan ya. Baik, demikianlah telah kita ikuti bersama rangkaian acara PSU Wish Learning Academy. Kami ucapkan terima kasih atas atensi dan partisipasi Anda semua. Jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan, jangan lengah, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, dan cuci tangan, serta selalu tetap lebih kreatif dan produktif. Baiklah, terima kasih Pak Arnold atas materi hari ini. Terima kasih teman-teman sudah berpartisipasi. Baik, saya Tanti beserta tim yang bertugas hari ini pamit undur diri dan semangat pagi. Terima kasih Kak Tanti. Terima kasih Pak. Sampai ketemu ya Pak. Terima kasih teman-teman.